Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. April, Hadir, Bu. Hanifah, Hadir, Bu. Aini, Hadir, Bu. Latifah, Hadir, Bu. Tia, Hadir, Bu. Dia, Hadir, Bu. Okta, Hadir, Bu. Ihsan. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar mengenai translasi, melanjutkan materi minggu lalu. Ibu harap kalian dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan semangat, sehingga nantinya kalian dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Selanjutnya, Ibu bagikan LKS terlebih dahulu. Sudah dapat LKS semua ya? LKS tersebut dikerjakan terlebih dahulu. Ibu beri waktu 5 menit ya. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Baik, waktunya sudah habis. Kita bahas bersama ya mengenai transformasi, subbab translasi. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan translasi. Untuk yang kedua, siswa dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan translasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Permasalahan awal. Masalah 1. Perhatikan gambar. Beberapa anak sedang bermain di lapangan. Mereka membentuk kelompok dengan anggota 2 orang. Tini dan Lia adalah teman satu kelompok. Pada permainan tersebut, mata Lia ditutup dengan sapu tangan. Kemudian, Tini memandu pergerakan Lia untuk mendapatkan bola yang telah ditentukan tempatnya. Tini memberikan arahan kepada Lia secara berurutan. Ke kanan 4 langkah dan maju 3 langkah. Ke kiri 1 langkah dan maju 2 langkah. Ke kanan 7 langkah dan mundur 1 langkah. Ke kiri 2 langkah dan mundur 3 langkah. Ke kanan 4 langkah dan maju 2 langkah. Masalah 2. Bagaimana jika sebuah bidang digeser pada bidang koordinat Kartesius? Coba kamu amati bidang segitiga ABC yang digeser pada gambar berikut. Dapatkah kamu tentukan arah dan besar pergeserannya? A. Persepsi. Apa pengertian translasi? Minggu lalu, Ibu sudah menyampaikan pengertian translasi. Adakah yang masih ingat? Translasi adalah pergeseran, Bu. Ya, betul. Lebih tepatnya, translasi atau pergeseran adalah perpindahan titik-titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu, di mana jarak dan arah diwakili oleh ruas garis berarah atau vektor, atau dengan pasangan berurutan, misal A aksen atau AB. 2. Contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari. Adakah yang bisa menyebutkannya? Pergeseran orang pada eskalator dan lift, Bu. Ya, betul. Adakah yang lainnya? Penggunaan konsep translasi sering digunakan programmer game dalam membuat game, Bu. Translasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pergeseran atau perpindahan orang
pada eskalator dan lift. Peralatan yang biasa dipakai mal-mal ini berguna untuk memindahkan orang dari satu lantai ke lantai lain. Untuk contoh yang kedua, penggunaan konsep transaksi sering digunakan programmer game dalam membuat game. Penerapan transaksi terlihat pada pergerakan objek saat mengikuti visualisasi dari persamaan garis. Dan masih banyak contoh-contoh transaksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga transaksi dan matematika itu sangat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mari kita bahas permasalahan awal kita tadi. Untuk yang pertama, masalah awal di mana beberapa anak sedang bermain di lapangan. Yang Ibu sampaikan tadi ya, yang masalah 1, mari kita bahas bersama. Langkah 1, gambarkanlah dalam bidang koordinat langkah yang ditempuh oleh Lia apabila posisi awal Lia adalah A 0,1. Baik, kita gambarkan pada bidang koordinat langkah posisi awal Lia yaitu A 0,1 sehingga ditemukan titik A1 yaitu 0,1. Pada bidang koordinat langkah ini kan ada anak panah ya, kiri, kanan, maju, mundur. Untuk kanan dan maju itu bernilai positif, sedangkan untuk kiri dan mundur itu bernilai negatif ya. Kemudian Lia melangkah ke kanan 4 langkah dan maju 3 langkah, sehingga ditemukan titik A2 yaitu 4,4. Kemudian Lia melangkah ke kiri 1 langkah dan maju 2 langkah, sehingga posisi Lia menjadi A3 yaitu 3,6. Lalu Lia melangkah ke kanan 7 langkah dan mundur 1 langkah, sehingga posisi Lia menjadi A4 10,5. Setelah itu Lia melangkah ke kiri 2 langkah dan mundur 3 langkah, sehingga posisi Lia menjadi A5 yaitu 8,2. Selanjutnya Lia melangkah ke kanan 4 langkah dan maju 2 langkah, sehingga posisi Lia menjadi A6 yaitu 12,4. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Baik, untuk langkah kedua, menunjukkan posisi akhir Lia mendapatkan bola tersebut. Posisi akhir Lia A6 12,4, Bu. Iya, betul. Titik yang menunjukkan posisi akhir Lia mendapatkan bola tersebut adalah A6 12,4. Langkah ketiga, tentukan perubahan posisi Lia setiap langkahnya dengan memperhatikan pergerakan titik yang terjadi pada sumbu X dan sumbu Y, di mana koordinat langkah pada kolom ketiga disebut sebagai komponen transaksi. Baik, kita bahas bersama. Titik awal A1 0,1, ke kanan 4 langkah dan maju 3 langkah. T1 4, 3, perubahan titik A1 0,1 ditransaksi oleh T1 4, 3, A1 aksen 4,4. Hasilnya A1 aksen 4,4. Selanjutnya, A2 4,4 ke kiri 1 langkah dan maju 2 langkah. T2 -1, 2. A2 4,4 ditransaksi oleh T2 -1, 2, menghasilkan A2 aksen 3,6. Hasilnya A2 aksen 3,6. Begitu seterusnya hingga T5 4, 2. Hasil akhirnya A5 aksen 12,4. Apa kesimpulannya? X, Y ditransaksi oleh TAB menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen, Bu. Iya, betul. A, X, Y ditransaksi oleh TAB menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Sampai sini paham? Paham, Bu. Langkah keempat, selanjutnya kita akan menemukan konsep transaksi
dan kaitannya dengan konsep matriks. Amati kembali pergeseran titik pada gambar di atas dan istilah kolom di bawah ini. Nah, ini tabelnya ya. Titik akhir matriks 4, 4 ditransaksi oleh T1, 4, 3. Titik awalnya matriks 0, 1. Prosesnya matriks 4, 4 sama dengan matriks 4, 3 plus matriks 0, 1. Begitu seterusnya ya. Apa kesimpulannya? Rumus transaksi, Bu. Iya, betul. Lebih tepatnya, matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks AB plus matriks XY. Bisa difahami ya? Bisa, Bu. Langkah 5, berdasarkan tabel yang sudah dilengkapi, apa yang dapat kalian simpulkan terkait transaksi? Matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks AB plus matriks XY. Iya, betul. Titik A, X, Y ditransaksi oleh TAB menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Ditulis dengan A, X, Y ditransaksi oleh TAB menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen, di mana matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks AB plus matriks XY. Selanjutnya kita bahas masalah 2. Perhatikan gambar koordinat kartesiusnya ya. Langsung kita bahas bersama. Langkah 1. Tampak pada gambar arah pergeseran titik A, B, dan C ke posisi titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Secara analitik, apakah semua titik pada bidang ikut bergeser? Iya, Bu. Iya, semua titik pada bidang ikut bergeser. Perhatikan ilustrasi berikut. Langkah 2. Tentukan arah dan besar pergeserannya. Perhatikan tabel. Titik awal A, min 9, min 4. B, min 8, min 2. C, min 3, min 5. Arah pergeseran atau langkah ke kanan, ke atas. Titik akhir A aksen 2,2, B aksen 3,4, C aksen 8,1. Untuk prosesnya, perhatikan tabel ya. Langkah 3, berdasarkan pengamatan pada pergeseran di atas dapat disimpulkan sifat transaksi yaitu 1. Bangun yang digeser atau translasi tidak mengalami perubahan ukuran dan bentuk. 2. Bangun yang digeser atau translasi menghadap arah yang sama. Bisa difahami ya? Bisa, Bu. Ada pertanyaan, anak-anak? Tidak ada? Selanjutnya, tadi sudah ada beberapa soal. Soal nanti dikerjakan secara berkelompok. Nah, untuk kelompoknya, Ibu bacakan ya. Kelompok pertama, April, Hanifah, dan Aini. Untuk kelompok kedua, Latifah, Tia, dan Widya. Untuk kelompok ketiga, Okta, Ihsan, dan Fitri. Silakan soal-soal tersebut dikerjakan dengan cara berdiskusi ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Setelah itu nanti perwakilan setiap kelompok maju ke depan untuk menjelaskan jawaban dari hasil diskusi kalian. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Silahkan perwakilan kelompok 1 untuk menyelesaikan soal nomor 1. Ya, Mbak Aini, silahkan dijawab soal nomor 1. 1. Bayangan dari titik A 2,5 jika ditransaksikan oleh T3,1 adalah berikut jawabannya aksen 5,4. Ya, jawabannya benar ya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Aini. Selanjutnya, kelompok 3 silahkan menjawab soal nomor 2. Ya, silahkan Mas Ihsan jawab soal nomor 2. 2. Bayangan dari titik P 9,2 jika ditransaksikan oleh TAB adalah P aksen min 4,3,
Nilai dari 2A plus B adalah berikut jawaban soal nomor 2, ditemukan A sama dengan min 13 dan B sama dengan 5. Jadi, 2A plus B sama dengan min 21. Iya, betul. 2A plus B sama dengan min 21. Beri tepuk tangan untuk Mas Ihsan. Selanjutnya, silahkan kelompok 2 untuk menjawab soal nomor 3. Ya, silahkan Mbak Latifah. 3. Tentukan persamaan bayangan dari garis 4x min 3y sama dengan 12 oleh translasi T1 sama dengan 3 min 2. Berikut jawaban soal nomor 3. Substitusi X sama dengan X aksen min 3 dan Y sama dengan Y aksen plus 2 ke 4X min 3Y sama dengan 12. Jadi, persamaan bayangannya adalah 4X 3Y sama dengan 30. Iya, benar. Persamaan bayangannya adalah 4X min 3Y sama dengan 30. Beri tepuk tangan untuk Mbak Latifah. Ibu menutup pelajaran pada hari ini. Adakah yang ditanyakan? Baik, berarti sudah paham semua ya mengenai translasi. Sekarang kita menarik kesimpulan bersama. Kesimpulan apa yang kita dapatkan dari pelajaran pada hari ini? Ya, baik. Ibu simpulkan pelajaran pada hari ini. Untuk yang pertama, titik A, X, Y ditranslasi oleh TAB menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen yang dapat ditulis dengan A, X, Y ditranslasi oleh TAB menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen, di mana Matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks AB plus matriks XY. selanjutnya sifat translasi. Yang pertama, bangun yang digeser atau translasi tidak mengalami perubahan ukuran dan bentuk. Yang kedua, bangun yang digeser atau translasi menghadap arah yang sama. Betul. Baik, dari kesimpulan yang Ibu sampaikan tadi, sudah paham ya? Sekali lagi Ibu tanyakan, apakah ada pertanyaan? Baik, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian hari ini karena telah mengikuti pelajaran dengan semangat. Untuk materi selanjutnya silahkan pelajari mengenai refleksi. Ya, ini kan translasi. Minggu depan kita belajar mengenai refleksi. Nah, Ibu tadi juga sudah membagikan LTS. Silahkan LTS tersebut dikerjakan. Minggu depan kita bahas dan melanjutkan materi selanjutnya yaitu refleksi. Demikian pelajaran pada hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Silahkan nanti pulang dengan hati-hati. Sebelumnya silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Ya, silahkan. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.